Ya Mbak, kita kali ini mau ngomongin tentang kelanjutan dari yang kemarin ya. Kita kan pernah bahas tentang ini ya, tentang mencari masalah, tentang bagaimana merumuskan masalah ya kan di video sebelumnya. Tapi BTW kita sapa dulu ya teman-teman yang semester 3 ini akan mengambil mata kuliah metode penelitian kuantitatif. Saya Bu Puji Haryanti bersama Bu Yuni. Kita sekarang sedang ada di student area Prodi Ilmu Komunikasi UII. Nah, buat teman-teman yang belum sempat datang ke kampus, inilah student area yang nantinya ketika teman-teman sudah kuliah di Prodi Ilmu Komunikasi, kalian bisa diskusi di sini, bisa ngobrol-ngobrol di sini. Insya Allah tempatnya nyaman dan sejuk gitu ya. Oke. Public area ya Bu ya? Ya, student area kita nyebutnya. Student area. Banyak pohon kerennya hijau-hijau. dengan SA ya, student area. Tapi nggak ada yang jual-jualan ya Bu? Nggak Kalau boleh. lapar, oh nggak boleh. Bawa makanan dari rumah, lebih sehat, Iya, lebih aman. betul. Oke, apa nih? Kita ngobrolin tentang selanjutnya dari rumusan masalah, berarti kita bicara tentang variabel. Nah, anak-anak kuantitatif biasanya mulai dikenalkan dengan yang namanya variabel tuh Mbak. Kenapa sih variabel ini penting untuk dibahas? Karena kan sebenarnya riset itu kan atau penelitian itu mengamati sesuatu ya yang empiris dari sebuah konseptual ke operasional gitu ya. Jadi iya, karena kalau kita mengamati, mungkin kalau bukan riset kita mengamati saja sehari-hari, kita kan mengamati begitu saja terus sudah Tidak sistematis ya, juga. tidak sistematis. Nah, kalau di penelitian sesuatu yang kita amati atau fenomena yang kita amati itu kemudian harus kita konsepkan gitu ya, supaya bisa dilihat lebih dalam, bisa diteliti, dan yang terpenting bisa diukur. Nah, itu catatan. Jadi diamati, diukur. Iya betul. Karena kalau nggak bisa diukur ya nanti tidak bisa menghasilkan hasil penelitian yang apa istilahnya valid Ya karena sulit diukur itu tadi ya. Dan dia merupakan objek teliti ya. Fokus dari penelitian kita. Oke. Jadi kalau dalam ilmu sosial gitu ya, ilmu komunikasi itu kan termasuk dalam ilmu sosial. Sebuah konsep itu dibangun dari teori-teori yang digunakan untuk menjelaskan variabel-variabel yang diteliti. Nah, konsep itu juga harus sebuah atribut dari berbagai kesamaan dari fenomena yang berbeda. Dan konsep itu biasanya masih berupa sesuatu yang abstrak, belum bisa terukur tadi ya. Untuk bisa diukur maka kemudian kita turunkan menjadi dari variabel, ya, kemudian indikator, nanti masuk ke instrumen gitu ya. Mungkin sedikit refresh ya Bu Puji ya tentang masalah. Mudah-mudahan belum lupa ya. kalau lupa bisa Refresh ngeklik, lagi ya. Video yang kemarin. Masalah ini kan kenapa kita pilih menjadi masalah? Karena kan dia sesuatu hal yang menarik, ya kan? Kalau nggak menarik, aduh, ya cari sesuatu yang membuat kita pengen tahu, butuh penjelasan, gitu kan? Kemudian kan juga ada dia ada dua ya, dan apa namanya, objektif, pertimbangannya ya objektif sama subjektif. Apakah dia layak dan dia bisa Ya, konseptualisasikan, artinya dia ada batasannya yang jelas, kemudian dia punya sumber datanya. Kalau misalnya nggak ada sumber datanya kan kita susah juga ya mau cari di mana gitu kan. Jadi saya kalau di kelas itu kalau misalnya murid mahasiswa itu kemudian kesulitan mencari datanya, bisa jadi ini memang bukan sesuatu yang mudah untuk diukur dan untuk dijadikan masalah dalam penelitian. Kemudian yang terakhir yaitu ya bisa diukur dengan alat ukur yang jelas. Yes, gitu. Ya karena penting ya. Nanti mungkin di akhir kita akan di sesi-sesi video berikutnya kita akan bicara tentang validitas, reliabilitas gitu ya.
bagaimana penelitian itu harus valid gitu kan. Tapi nggak usah Tapi itu nanti. khawatir. Tapi itu nanti dan tidak usah khawatir karena nanti ada toolsnya, ada alatnya Iya, gitu betul. ya. Kita balik lagi ke variabel Oke. gitu. Variabel itu kalau secara gampangnya biasanya kita menyebutkan itu konsep atau fenomena yang bervariasi dalam bentuk kuantitas dan kualitas, dan tadi untuk mempermudah kita untuk mengukur sebuah konsep. Nah, kemudian mungkin contohnya ya, gampangnya aja contoh. Seringkali mahasiswa itu mengatakan bahwa mahasiswa itu variabel, tapi itu belum terukur. Apanya dari mahasiswa itu yang mau diteliti kan gitu. Bisa jadi variabelnya itu misalkan pendidikan mahasiswanya. Pendidikan nanti kan macam-macam ya, dia latar belakang pendidikannya. Misalkan mungkin dari pesantren, dari SMA dan seterusnya. Atau misalkan latar belakang daerah asal. Nah, mahasiswa itu juga bisa kita rinci lagi, misalkan mungkin dari Jawa, dari Sumatera, dari Pulau Sulawesi. yang ada di Indonesia. Nah, ya gitu. Apalagi Kalau misalkan bukan di Indonesia berarti mahasiswa asing. ya betul. Atau misalkan latar belakang pendidikan orang tua misalkan. Jadi ketika kita berbicara mahasiswa itu dia bisa Turunannya banyak banget. Ya, jadi Ya. banyak sekali variabel yang bisa diteliti. Ah gitu deh. Jadi kadang teman-teman itu membuat mahasiswa itu menjadi variabel. Nah, itu masih abstrak. Apanya dari masih harus mahasiswa yang ada keterangan tambahan, ya, didetailkan diturunkan lagi, apa supaya bisa maksudnya? diukur. Gitu. Itu gambaran sederhananya aja tentang variabel. So misalnya yang lain, misalnya apa? Kekayaan, Ya. tingkat kekayaan. Nah, Nah, kan macam-macam jenis Ah. kekayaan. gimana cara ngukurnya? Kan Ya. kalau ketika kekayaan itu bisa diukur, maka kemudian itu layak ya untuk dijadikan penelitian. Misalnya kan kekayaan kan apa ya? Rumah itu bisa jadi alat ukur orang, kemudian dilihat dia kendaraan, status pendidikan juga, punya asuransi apa enggak, gaya hidupnya. Atau misalkan mungkin media sosial yang sering kayak gitu. Pengen melihat pengaruh media sosial terhadap mahasiswa. Itu kan sebenarnya konsep yang masih abstrak ya, Mbak. Media sosialnya sendiri masih sangat Apa? luas. Iya. Apanya dari media sosial itu? Nah, mahasiswanya juga tadi apanya? Yes, itu contoh konsep yang Perilaku mahasiswanya betul. kah? Media sosial pun misalkan intensitas mengaksesnya, kontennya, terus misalkan apalagi misalkan banyaknya, seringnya dia Jalur mana juga medianya. ya, ada banyak yang kemudian bisa diturunkan dari konsep tadi. Misalkan contohnya tadi media sosial dan mahasiswa, itu konsep yang masih sangat abstrak gitu. Nah, itu harus dibuat jadi variabel yang lebih terukur tadi gitu. Itu contohnya. Kira-kira udah nggak ya? Juga yang apa ya, yang terkenal sekali kalau dalam penelitian yang hubungan sebab akibat ya Bu Puji ya, kita kan bicara tentang variabel bebas Ya, sama ya. tidak Terikat. bebas, Ya. terikat, independen dan dependen. dependen. Kita kompak nih. Ya, kita biasanya yang paling Yang paling utama ya, lah ya, paling utama yang sering strata satu kita digunakan, gunakan ya. variabel bebas dan variabel terikat. Kenapa? Karena pada prinsipnya kan penelitian kuantitatif itu penelitian yang menggunakan ini ya, paradigma atau sudut pandang sebab akibat. Apa menyebabkan apa? Apa berpengaruh terhadap apa? Apa dipengaruhi apa? Kan kayak gitu. Jadi di sana kita biasa merumuskan variabel-variabel yang tadi, yang di dalamnya kemudian ada hubungan sebab akibat kan Mbak ya. Variabel bebas mempengaruhi variabel terikat gitu. Jadi paling tidak ya Contohnya Bu. dua variabel. Kayak tadi misalkan. Dua variabel ya, Ya. X dan Y. Ya, kita biasa menyebutnya X dan Y. Nanti kalau teman-teman di level selanjutnya mungkin bisa X-nya 2, Y-nya 2, atau bahkan saya pernah menghadiri sidang disertasi itu X-nya itu sampai 6 atau 7 gitu ya. Banyak sekali. Jadi semakin banyak variabel yang diuji, penelitiannya semakin kompleks gitu. Kompleks.
Contohnya Bu, X1, Tadi misalkan X, X1 kita ambil yang kita udah singgung tadi, misalkan media sosial misalkan. Variabel X1-nya misalkan frekuensi melihat atau frekuensi mengakses media sosial. Nah, frekuensi itu kita berbicara terkait dengan seberapa sering kita mengakses media sosial. Atau bisa jadi variabel X-nya itu adalah kontennya. Konten dari media sosialnya. Terpaan media sosialnya. Nah, bisa macam-macam. Itu udah ada 3 itu contoh. Contoh variabel X. Terhadap apa? Terhadap macam-macam sebenarnya. Kalau tadi kita ngomongin mahasiswa, perilaku pun sebenarnya bisa diturunkan lagi. Misalkan perilaku yang konsumtif, ya kan, konsumtif. Belanja, perilaku ini agresivitas, ya, terus yang meniru, imitasi. Macam-macam. Jadi itu udah jadi 3 judul, Mbak. Ya kan, itu contoh variabel X dan Y atau variabel bebas dan variabel terikat. Jadi misalkan kalau kita rumuskan, misalkan pengaruh intensitas mengakses media sosial terhadap perilaku belajar konsumtif, bisa terhadap perilaku belajar, bisa macam-macam. Jadi sebenarnya nggak susah, asal tadi konsep yang masih abstrak itu dirumuskan lagi jadi yang lebih terukur. Itu sih kuncinya. Dan mengenalinya adalah kita bolak-balik merasakan ya, mana variabel yang mempengaruhi dan apa yang dipengaruhi gitu. Jangan sampai terbalik. Karena beberapa kasus juga sering kebalik. Loh, yang dipengaruhi yang mana, yang mempengaruhi yang mana gitu ya. Kalau variabel bebas itu otomatis yang mempengaruhi. Ini bisa berdiri sendiri gitu ya. Kalau variabel yang terikat itu yang dipengaruhi. Kalau yang tadi soal contoh kasus saya itu tingkat kekayaan seseorang, hubungan tingkat kekayaan seseorang misalnya terhadap prestasi belajar misalnya. Iya, jadi kalau makin kaya prestasi gitu ya. Harapannya. Atau sebenarnya nggak juga. Ini kan yang perlu diteliti ya. Betul. Apakah benar semakin kaya kemudian tingkat prestasinya semakin baik? Ketika misalnya kita ragu, tidak percaya dengan hipotesa tadi, dugaan ini kan kemudian layak untuk misalnya untuk kita gali lebih lanjut ya, kita teliti lebih lanjut. Kita temukan kenyataan. Ternyata gitu ya. Ternyata nggak ada hubungannya. Ternyata bisa pakai beasiswa misalnya. Itu kaya juga sih, kaya beasiswa. Oke, itu deh 2 ya, kita udah belajar tentang definisi variabel, kemudian ada 2 jenis variabel yang kita bahas, variabel independen dan dependen, terikat dan variabel bebas, dan sebenarnya ada ragam variabel yang lain gitu ya, tapi kita biasanya belum pakai itu di kelas ini karena cuma 2 tadi ya, X dan Y. Betul. Kemudian kita akan bicara tentang jenis pengukuran variabel. Nanti kita akan mengenal itu, teman-teman, ada variabel ordinal, nominal, interval dan rasio. Gimana Mbak Yuni, mau jelasin atau mereka biar baca sendiri? Ini kenapa sih Bu kok dibedain seperti ini, tuh gunanya apa Bu? Ini sebenarnya untuk tadi kita dari awal berbicara tentang pengukuran. Variabel itu sesuatu yang bisa diukur gitu kan. Nah, dari beberapa variabel itu tentunya kan jenisnya beda-beda. Ada yang kemudian misalkan nih jenis kelamin. Jenis kelamin itu kan laki-laki dan perempuan. Itu tidak bertingkat. Sama kan? Dan itu atau nominal misalkan, ya. Nah, itu disebut variabel nominal. Misalkan jenis pekerjaan, suku. Nah, itu juga iya. Mau dia driver ojol, mau dia presiden, itu tetap jadi variabel nominal gitu ya kan? Itu tidak ada tingkatannya. Tidak ada tingkatannya. Tapi ketika kita berbicara tingkat pendapatan, nah itu udah jadi variabel yang lain. 100.000, 200.000, 1 juta, 3 juta. Gitu itu masuk ke variabel ordinal. Gitu, karena 100.000 lebih rendah daripada 1 juta kan, kayak gitu. Jadi variabel ordinal adalah variabel yang ukurannya itu bertingkat. Gitu. Tingkat pendidikan ada SMP, SMA, S1, S2 gitu ya. Itu juga ordinal. Gitu. Nah, kalau interval itu biasanya ada ininya ya, ada rentangnya. Misalkan kita sering kalau ngisi kuesioner itu kadang ada yang misalkan pendapatan 1 bulan 5 juta sampai 10 juta misalkan kayak gitu kan. Di situ ada rentang. Nah, itu
Uang masuk variabel saku mahasiswa 1 juta Ya, sampai masa 1 juta Enggak sih? ya, Bu, Saya ya? nggak percaya deh. Ya tapi itu bisa jadi contoh gitu ya. Ya, itu kan Rentang tadi kita bicara variabel. tentang tingkat kekayaan tadi. Iya kan? iya betul betul. Terus yang terakhir rasio ya, Bu ya? Ya, variabel rasio ini mungkin hampir sama dengan variabel yang interval. Hanya variabel rasio ini dia diawali atau memiliki permulaan Nilai angka 0 mutlak. yang mutlak. Misalkan variabel umur 0 ada sampai 0 gitu ya. 0 sampai sekian bulan misalkan. Atau apa gitu ya, variabel yang lain. Tapi ini biasanya jarang dipakai yang rasio ini. Untuk pengukuran tertentu saja. Gitu. Oke, apa lagi nih Mbak? Kita ngomongin Kayaknya udah agak siang juga nih, Bu. gitu ya. Apa kita sudahi dulu? Oke, kita akan lanjut ke materi berikutnya ya. Di video yang selanjutnya, teman-teman ini nanti bisa dibaca lagi tentang variabel karena ini penting sebagai awal penyusunan proposal atau ini ya, untuk riset kalian. Kalian harus tentukan variabel ini dulu. Gitu ya. Oke, Mbak Yuni, kita lanjut ke diskusi yang lain. Baik. Terima kasih, Bu Assalamualaikum. Puji. Dan salam.